Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-chan. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 513 bertepatan dengan bab ke 2480. Kalau begitu bagus sekali. Han King buru-buru berkata, kalau begitu kamu keluar dulu. Aku akan segera ganti pakaian dan langsung berangkat. Baiklah, si Canggun yang sangat sedih hanya bisa setuju. Berbalik dengan ekspresi cemberut dan keluar. Awalnya di matanya kamar tidur ini adalah tempat indah yang sudah dia tinggalkan selama hampir 30 tahun. Tapi sekarang dia hanya bisa berdiri di luar dan menunggu Han King ganti pakaian di dalam. Dan poinnya, setelah Han King selesai ganti pakaian, dia mengajaknya jogging. Si Canggun yang sedih menghela nafas, menutupi wajahnya dengan satu tangan dan memegang kepala dengan tangan lainnya, lalu berjongkok di depan pintu kamar Han King. Ketika dia berjongkok, dia masih berpikir, sebenarnya apa yang bermasalah? Apakah bubur itu benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? 3 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Han King keluar dari dia yang saat ini sudah mengganti satu set pakaian olahraga yang ketat dan juga mengikat rambut panjangnya. Dia tidak mirip dengan wanita berusia 50 tahun. Pasti banyak orang yang percaya jika mengatakan dia berusia 30 tahun. Saat melihat si Cangkun berjongkok, Han King buru-buru bertanya, "Cangkun, kenapa kamu berjongkok di sini?" Si Cangkun segera berdiri dan berkata dengan canggung, tidak apa-apa, aku istirahat sebentar." Setelah berbicara, dia melihat Han King yang mengenakan celana ketat dan lebih cermat. Tubuh yang sempurna itu hampir membuat matanya copot. Dia benar-benar tidak menyangka Han King yang sudah begitu tua, tapi tubuhnya masih sangat bagus. Karena celana ketat jenis ini sangat mengungkap kelebihan dan kekurangan tubuh. Jika tubuh punya banyak lemak, akan lebih dilihat dengan jelas saat mengenakan celana ketat seperti ini. Tapi tubuh Han King benar-benar tidak ada kekurangan apapun. Han King merasa sedikit malu saat melihat Su Cangkun melamun, tapi dia tidak terlalu peduli dan buru-buru berkata, "Ayo cepat keluar, aku sudah sangat panas." Si Cangkun hanya bisa mengangguk kesal dan mengikuti Han King turun. Area villa tempat tinggal Han King tidak jauh dari tepi sungai. Setelah keluar dari gerbang utama komplek dan melewati area taman, kemudian menyeberang jalan, lalu akan langsung sampai ke jalan tepi sungai. Selama bertahun-tahun, negara selalu mendorong warga untuk memperkuat latihan fisik. Jadi kota Jinling membangun jalan sepanjang 20 km di sepanjang tepi sungai. Separuhnya adalah lintasan yang diaspal dengan vertikal karet khusus untuk warga olahraga dan jogging. Sejak Han King tinggal di sini, pada dasarnya dia akan keluar untuk berlari 1 putaran setiap hari. Alasan dia memiliki tubuh yang begitu baik adalah karena dia terus berolahraga dan melatih tubuhnya selama beberapa tahun. Di sisi lain, Su Cangkun meskipun tubuhnya tidak buruk, tapi juga hanyalah standar pria paruh baya biasa. Dia biasanya jarang berolahraga. Setiap hari selain minum teh, mengelap sesuatu dan kenari. Latihan terbesarnya adalah bergosip dengan orang lain di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Bibirnya bahkan lebih lincah daripada kaki. Jadi begitu mengikuti Han King berlari, belum sampai 3 menit, dia sudah sedikit setengah terengah-engah dan tidak bisa mengikutinya lagi. Sebaliknya Han King benar-benar sangat bersemangat. Olahraga seperti ini jangankan
terengah-engah, bahkan tidak ada perubahan pada rona wajahnya. Tak lama kemudian si Cangkun benar-benar tidak tahan lagi dan terengah-engah dan berkata, Mei King, itu aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Bagaimana kalau kita beristirahat sebentar? Han Mei King tidak merasa lelah, melainkan dia merasa bahwa dia bahkan belum mulai berolahraga. Jadi dia buru-buru berkata, Cangkun, bagaimana kalau kamu berjalan perlahan sendiri? Aku akan berlari sebentar, kemudian baru kembali untuk mencarimu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhku. Aku merasa kekuatan seluruh tubuhku tidak bisa digunakan dan hanya bisa dikonsumsi oleh kedua kakiku. Jadi aku sama sekali tidak bisa berhenti. Saya Cangkun mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku ikut kamu saja. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya dan berusaha keras untuk mengikutinya. Sewaktu Xiao Cangkun berlari hingga sangat lelah bersama Han Mei King, dia di tepi sungai. Yichen tidak jauh lagi dengan manor keluarga Song di pinggiran Jinling, hanya tinggal beberapa kilometer saja. Pada saat ini di aula perjamuan manor keluarga Song, ayah dan anak dari keluarga Ito Emi dan Tanaka Koichi ditemani oleh Song Wanting sedang mengobrol dengan Tuan Besar Song. Meskipun kerja sama keluarga Song dengan Nippon Steel itu karena Yichen menyembuhkan ketua Dewan Nippon Steel Watanabe Shinwa, tapi juga berkat Ito Yohiko yang menjadi perantara. Selain itu, setelah terjadi sesuatu dengan Song Wanting di Jepang dan diselamatkan oleh Yichen, itu juga berkat perawatan dari keluarga itu. Jadi Tuan Besar Song sangat sungkan dengan beberapa tamu dari keluarga itu ini. Adapun itu Nanaku sedang sibuk mengobrol dengan Song Wanting tentang hal-hal pribadi antara wanita. Mereka berdua saling berbisik dan saling tidak bisa menahan diri hingga tertawa lepas. Mereka terlihat seperti sahabat baik, dan anjing Akita yang dibawa oleh itu Nanako sedang berbaring dengan Patu di samping kakinya. Sepasang mata bulat menatap kemana-mana dengan penasaran. Kebetulan Kin Geng membawa Kin Oksu, ayah dan anak itu tiba di kediaman keluarga Song lebih dulu dari Chen. Begitu ayah dan anak memasuki aula perjamuan, Song Wanting buru-buru berlari dan melambai ke Kin Oksu. Oksu, cepat kemari. Kin Oksu melihat Song Wanting dan itu Nanako juga dengan cepat melambai ke arah mereka. Kin Oksu sedikit banyak merasa tidak enak saat melihat itu Nanako. Bagaimanapun dia tidak sengaja melakukan itu Nanako, melukai itu Nanako hingga sangat parah di pertandingan sebelumnya, dan kekuatannya juga jauh lebih lemah dari itu Nanako. Dia mengandalkan pil Yichen untuk melakukan serangan balik, jadi dia semakin merasa malu. Setelah itu dia melihat Akita yang berbaring di samping kaki itu Nanako. Penampilannya seperti anak-anak yang tertarik dengan anjing dan berteriak, wah, iya, itu Momotaro. Ya ampun, benar-benar imut. Setelah berbicara, dia segera berlari ke sana. Teriakannya ini menarik perhatian semua orang. Kin Geng langsung berkata dengan sedikit tidak nyaman pada Tuan Besar Song dan anggota keluarga itu, maaf semuanya, gadis ini memang tidak punya aturan. Biasanya selalu membesarkan masalah kecil. Setelah itu dia hendak menegur Kin Oksu, tapi akhirnya Kin Oksu sudah berlari ke depan anjing Akita, berjongkok dan mengeluarkan tangan untuk bermain dengan anjing. Kin Geng menggelengkan kepala tanpa daya. Lalu Tuan Besar Song berkata sambil tersenyum, saat ini Presiden Kin, cepat duduklah. Presiden Kin, cepat duduklah. Aku perkenalkan padamu Tuan itu dari keluarga itu Jepang. Kin Geng bergegas melangkah maju dan menjabat tangan
berjabat tangan dengan semua anggota keluarga itu dan berkata dengan meminta maaf, "Tadi aku benar-benar minta maaf. Gadis kecil sangat suka bermain sepanjang hari. Jadi mohon semuanya bisa memakluminya." Itu Jiko berkata sambil tersenyum. "Presiden Qin tidak perlu begitu sungkan. Semua gadis kecil seperti ini. Aku kira-kira seumuran dengan nanaku. Meskipun sudah berusia 20-an, tapi mereka masih gadis kecil. Aku sangat memahami kondisi yang seperti ini." Qin Geng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar, dua putri kita memang seumuran dan juga menyukai ilmu bela diri. Terkadang aku merasa khawatir anak gadis ini tidak suka sastra dan seni, tapi sangat suka bermain dengan senjata. Setiap hari menendang samsak di rumah dan merusak 2 samsak dalam seminggu. Menurutmu siapa yang bisa menahannya?" Toyohiko tersenyum dan berkata, Aku dulu sangat suka mengurus anak-anak. Tidak hanya menyuruh anak-anak belajar ilmu bela diri, juga menyuruh anak belajar sastra dan seni, bahkan merangkai bunga dan upacara minum teh. Selalu berpikir untuk melatihnya menjadi wanita sesungguhnya. Berbicara tentang ini, itu Jiko menghela napas dan berkata, "Tapi sekarang kupikir aku sudah memahaminya. Asalkan anak bisa hidup bahagia dan tidak mengambil jalan yang salah, itu sudah cukup. Sisanya biarkan mereka sendiri yang mencari tahu." "Benar," Qin Geng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Aku sekarang juga tidak bisa mengurusnya. Jadi aku juga sudah malas mengurusnya." Di sisi lain, semua perhatian Qin Oksu hampir tertarik oleh anjing Akita. Dia mengelus kepala Akita sambil menatap itu nanaku dengan penuh harapan dan bertanya, "Nanaku, apakah anjing ini benar-benar untukku?" "Benar," itu nanaku mengangguk dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, "Namanya Momotaro, anjing jantan. Meskipun jantan, tapi karakternya sangat patuh dan penurut. Kelak merepotkan Oksu untuk merawatnya." Qin Oksu sangat bersemangat dan berkata penuh terima kasih. "Nanaku, terima kasih banyak." Itu nanaku berkata sambil tersenyum, "Kita adalah teman. Untuk apa kamu begitu sungkan?" Wajah Qin Oksu memerah dan berkata, Aku tidak enak. Dulu aku melukaimu sampai seperti itu di pertandingan. Aku belum sempat meminta maaf padamu." Itu nanaku buru-buru berkata, "Karena itu adalah pertandingan. Pasti ada yang menang dan kalah, serta ada yang terluka. Semuanya bersaing dengan adil. Mana ada kata maaf. Kamu jangan memasukkannya ke dalam hati." Kinoksu berkata dengan malu, Tapi waktu itu aku Kinoksu juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sesaat. Setelah bimbang untuk sesaat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi waktu itu aku bukan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mengalahkanmu. Aku mengandalkan bantuan dari Master Yi. Jadi intinya aku memang dengan cara curang." Itu anakku tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Aksu, setiap orang memiliki peluang yang berbeda. Ini seperti ada orang yang memiliki keterampilan bertarung yang lebih kuat, dan ada orang yang memiliki cara yang lebih baik untuk memperkuat tubuh. Jadi tidak ada yang namanya curang. Lagi pula justru karena kamu melukaiku, jadi Yichen Kun akan berpikir untuk mengobati lukaku. Dan juga justru karena kekhawatiran Yichen Kun, aku dan seluruh anggota keluargaku bisa diselamatkan oleh Yichen Kun. Jadi intinya aku malah harus berterima kasih kepadamu." "Hah?" Kinoksu bertanya dengan sangat kaget. Masih ada masalah seperti ini?" Itu nanaku mengangguk. Kedengarannya sangat konyol, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jika bukan karena Yichen Kun khusus pergi ke Kyoto untuk mengobatiku, maka aku pasti sudah mati sekarang. Saat Song Wanting di samping mendengar ini, dia merasa sedikit cemburu.
Sebelum mengenal itu nanaku, dia berpikir dialah satu-satunya wanita yang bisa membuat Yichen melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkannya. Namun fakta membuktikan Yichen juga melakukan hal yang sama pada itu nanaku. Sambil menghela nafas dengan frustasi, Song Wanting juga pulih kembali dan mau tidak mau mengingatkan dirinya dalam hati. Song Wanting, ya Song Wanting, bagaimana kamu bisa cemburu dengan seorang gadis kecil? Bagaimanapun juga Master Yi adalah pria yang sudah menikah. Orang yang dicintainya adalah Churan, bukan itu nanaku, juga bukan dirimu Song Wanting. Berpikir tentang ini, dia mau tidak mau menghela napas dan merasa sedih. Itu nanaku mendengar dia menghela napas buru-buru berkata, "Kakak Wanting, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba menghela napas? Apakah suasana hatimu sedang tidak baik?" Sang Wanting buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal. Bukan, aku hanya berpikir waktu itu aku juga hampir mati di Jepang, juga berkat Master Ji yang menyelamatkanku. Jadi mau tidak mau merasa sedikit tersentuh. Itu dan aku mengangguk karena bisa merasakan perasaannya. Alasan mengapa hubungan dia dan Song Wanting bisa sangat baik juga karena dia memperlakukan sebagai kakak, karena ada banyak hal yang sangat mirip di antara mereka berdua. Mereka berdua adalah nona besar dari keluarga besar, tapi mereka juga sering menghadapi bahaya hingga hampir kehilangan nyawa, dan mereka juga sama-sama diselamatkan oleh Yichen pada saat kritis. Dan yang paling penting lagi itu Nanako bisa melihat bahwa Song Wanting sama seperti dirinya sangat mencintai Chen, jadi memiliki pengalaman serupa memberinya perasaan saling memahami dan mendukung. Kinoksu merasa sedikit sedih saat mendengar mereka berdua berbicara soal diselamatkan oleh Chen. Dia memeluk Momotaro terduduk di lantai dan menghela napas. Tiba-tiba sangat iri pada kalian. Keduanya mau tidak mau menatapnya bersamaan. Sang Wanting bertanya, "Aksu, apa yang kamu iri dari kami?" Kinoksu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku iri pada kalian yang memiliki pengalaman diselamatkan oleh Master Yi. Kenapa aku tidak pernah mengalami hal seperti ini?" Itu Nanaku buru-buru menyelanya dan berseru, "Aksu, jangan berbicara sembarangan. Masalah semacam ini bukan lelucon." "Benar," Song Wanting juga berkata dengan sangat serius. "Hal semacam ini bukan sembarangan diucapkan. Aman sentosa adalah hal yang paling penting." Kinoksu berkata dengan lembut, tapi aku benar-benar sangat iri kepada kalian. Melihat benar-benar tidak masuk akal, Song Wanting dan itu Nanaku mau tidak mau saling memandang dan tersenyum kecut bersamaan. Di satu sisi mereka berdua terkejut dengan cara kerja otak Kim Ok-soo yang luar biasa. Di sisi lain mereka mau tidak mau menghela nafas. Sepertinya Kim Ok-soo seperti mereka berdua sangat mencintai Chen. Kalau tidak mungkin mendadak memiliki pemikiran seperti ini. Song Wanting memandang Kim Ok-soo dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ini jangan asal iri pada orang lain. Sebenarnya aku lumayan iri dengan pengalamanmu yang dikawal Master Yi di setiap momen kritis, sama seperti seorang tuan putri yang dilindungi oleh pangeran sepanjang jalan. Tidak perlu melihat dunia yang jahat ini." Wajah Kinosu memerah dan berkata dengan terbata-bata, Mana ada, aku bukanlah tuan putri Master Yi." Chong Wanting mengangguk, memandang itu Nanako dan berkata sambil tersenyum, "Tampaknya Aksu tidak ingin menjadi tuan putri Master Yi. Nanti kita harus mengingatkan Master Yi." Itu Nanako mengangguk setuju dan berkata, "Benar, nanti saat Yichen Kun tiba, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya." Kinotsu langsung cemas dan berkata, "Kalian jangan salah paham, bukan itu maksudku." Song Wanting sengaja menggodanya dan bertanya, "Lalu apa maksudmu?" Kinoksu menjawab malu-malu, "Lalu aku merasa Master Yi tidak akan menganggapku sebagai tuan putrinya." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Aksu, ku dengar dari maksud perkataanmu, jangan-jangan kamu menyukai Master Yi ya?" Kinoksu terkejut, lalu wajahnya memerah dan melambaikan tangan.
aku tidak aku benar-benar tidak aku tidak percaya. Sumanting berkata sambil tersenyum. Kamu pasti menyukai Master Yi. Lihatlah dirimu, wajahmu saja memerah. Benar, itu nanaku juga menggodanya. Mirip dengan apel puji merah matang. Aku bahkan sangat ingin menggigitnya. Jika Yi Chen Kun melihatnya, mungkin juga punya pemikiran yang sama. Kinaksu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan berkata malu-malu, kalian jangan berbicara sembarangan. Wajahku tidak memerah. Meskipun dia berkata begitu, tapi dia sangat khawatir. Buru-buru berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Wanting, Nanaku, aku ke toilet dulu. Kalian ngobrol lah dulu. Setelah berbicara, dia segera kabur. Song Wanting dan itu Nanaku memandangnya dari belakang dan tidak bisa menahan senyum. Song Wanting berkata dengan serius, Nanaku, menurutmu apakah Master Yi itu playboy? Nanaku mengerutkan bibir dan berkata dengan serius, aku tidak tahu Yi Chen Kun playboy atau tidak, tapi aku merasa dia itu adalah bunga dan bunga yang bisa menarik perhatian orang lain. Song Wanting mengangguk kagum dan berkata, mungkin selain dia tidak ada bunga lain yang bisa begitu menarik perhatian orang. Pada saat ini, para pria di sudut lain aula perjamuan yang mengobrol dengan menyenangkan. Setelah semua orang mengobrol santai, Tuan Besar Song memandang Qin Geng dan berkata sambil tersenyum, oh iya, Presiden Qin, bukankah kamu memiliki banyak bisnis mengekspor ke Jepang akhir-akhir ini? Kelak kamu bisa lebih sering kontak dengan Tuan itu untuk melihat apakah ada kerjasama yang cocok. Itu Yuiko bertanya dengan penasaran. Oh, Tuan Qin juga punya bisnis di Jepang? Qin Geng mengangguk dan berkata, dengan jujur, sejujurnya aku awalnya berbisnis obat-obatan dan hanya untuk pasar dalam negeri Tiongkok. Tapi akhir-akhir ini ekspor dari Jepang meningkat tajam dan menduduki setengah dari semua penjualan obat-obatanku, bahkan masih terus berkembang. Itu dia ikut bertanya dengan kaget. Pasokan Tuan Qin ke Jepang begitu besar? Qin Geng berkata dengan ekspresi sangat hormat. Sejujurnya semua obat dipasok ke farmasi Jiusuan. Master Yi, bukankah Master Yi mengakuisisi Kobayashi Pharmaceutical di Jepang beberapa waktu lalu dia menyerahkan semua persediaan obat untuk beberapa lini produksi padaku? Ternyata begitu. Itu Yoiko langsung mengerti. Sebelumnya dia juga ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical, tapi akhirnya ada sedikit konflik dengan Yi Chen. Karena ini dia ditipu 4,5 miliar dolar Amerika Serikat oleh Yi Chen. Awalnya itu Yoiko sangat membenci Yi Chen karena 4,5 miliar dolar Amerika Serikat ini. Tapi kemudian Yi Chen menyelamatkan putrinya dan juga mencegah keluarga itu dimusnahkan oleh Yi Chen. Yi Chen juga bahkan menyelamatkan dirinya sendiri. Budi ini membuatnya tidak lagi berpikir tentang 4,5 miliar dolar Amerika Serikat itu. Meski memikirkannya, dia juga tidak merasa sakit hati, melainkan merasa beruntung. Sebenarnya masih ada alasan lain yang sangat penting mengapa itu Yuko tidak mempedulikan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat itu sekarang, yaitu hampir semua anggota keluarga itu selamat dalam kekacauan di Tokyo. Selain itu, keluarga Takashi dan keluarga Matsumoto satunya menderita kerugian besar dan yang satunya musnah. Kekuatan keluarga itu meningkat pesat dengan mengintegrasikan sumber daya dan pasar mereka. Peningkatan besar ini tidak sebanding dengan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi itu Yoiko tidak hanya tidak membenci Yi Chen, melainkan juga menganggap Yi Chen sebagai penyelamat seluruh keluarga itu. Qin Geng sebenarnya juga sama. Dia berkata dengan penuh hormat, sejak Master Yi menyerahkan pasokan obat farmasi Jiusuan pada keluarga Qin, volume bisnis keluarga Qin meningkat lebih dari 2 kali lipat dan tingkat pertumbuhan pendapatan juga lebih tinggi. Yang lebih penting lagi, Master Yi tidak seperti perusahaan lain. Perusahaan lain paling suka menahan pembayaran kami. Di antara perusahaan yang bekerja sama denganku, periode penagihan terlama adalah lebih dari setengah tahun. Misalnya grup farmasi
untuk obat-obatan yang aku kirimkan padanya di bulan Januari. Dia akan melunasi tagihan di bulan Juli. Selama periode ini aku masih harus terus memasok obat-obatan selama 5 bulan dari Februari hingga Juni. Ini sama dengan keluarga mereka menahan pembayaran selama setengah tahun dan tekanan keuangan sangat tinggi. Namun sekarang bekerja sama dengan Master Ji tidak pernah menahan pembayaran apapun asalkan obat-obatan yang aku kirim sudah sampai dan lulus pemeriksaan. Bagian keuangan akan segera mentransfer uang pada kami. Tuan Besar Song yang berada di samping tersenyum sedikit dan berkata, kamu, aku dan semua orang di sini mendapatkan bantuan dari Master Ji. Jika bukan karena Master Ji, kita juga tidak akan berada dalam situasi seperti hari ini. Setelah berbicara, dia melihat Song Wanting yang sedang mengobrol dengan itu Nanaku dan Qin Oksu, lalu menghela napas. Jika bukan karena Master Ji, aku dan Wanting mungkin sudah lama mati. Keluarga Song juga tidak akan ada hari ini. Itu Yoiko juga menghela napas. Benar, jika bukan karena Master Ji, putriku tidak hanya akan mati di tangan orang jahat. Mungkin keluarga itu juga yang harus menanggung masalah yang menimpa keluarga Matsumoto. Qin Geng buru-buru berkata, karena kita semua berutang budi pada Master Ji, maka saat Master Ji datang nanti, kita harus banyak bersulang pada Master Yi. Saat ini Yi-chan kebetulan baru saja masuk di bawah arahan pengurus rumah sewaktu mendengar perkataan Qin Geng. Dia berkata sambil tersenyum, kenapa kalian sudah sepakat untuk memaksaku minum banyak malam ini? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat-sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.